Oke, ya, saya baru tahu cara merecord. Baik, selanjutnya. Nah, ini salah satu cara dari kita Real Life Property untuk beralih ke dunia digital. Cara yang paling mudah adalah pindah ke digital marketing. Melalui digital marketing. Jadi kalau misalnya pikir-pikir kayak emang Bukalapak tuh bisa digital karena memang dia dari awal sudah jadi perusahaan digital, dia bukan dari pasar orang yang usaha pasar terus berubah jadi online, bukan dari pengusaha di mall terus dia berubah jadi online. Kalau misalnya Gojek dia bukan dari tukang ojek biasa terus jadi online. Memang gitu seperti itu. Kalau misal dipikir-pikir real life tiba-tiba digital, kepikiran nggak sih kayak apa gitu? Saya juga bingung. Apa ya kira-kira perubahan ke digital yang kalau misalnya saya lakukan sekarang tuh pasti dibilang ngadi-ngadi nih ngapain sih bikin itu gitu. Jadi kita transisi ke dunia digitalnya itu dilakukan secara bertahap dengan kegiatan-kegiatan yang dekat dengan kegiatan kita sehari-hari. Contohnya penjualan rumah, penjualan hotel, penjualan venue, penjualan jasa konstruksi. Nah, hal itu bisa dilakukan melalui digital marketing. Nah, digital marketing itu sebenarnya apa sih? Memang kalau misalnya kemarin sempat juga ya sama tim HC diberikan kuesioner mengenai pemahaman digital marketing. Nah, ini saya coba rangkum sedikit dengan bahasa yang singkat. Jadi intinya, digital marketing itu adalah kegiatan yang dilakukan dengan gadget dan internet untuk menjangkau banyak orang. Jadi penekanannya adalah dilakukan dengan gadget secara digital. Gadgetnya itu bisa berupa handphone, bisa berupa komputer, PC atau laptop, dan dengan sambungan internet. Yang kita lakukan tujuannya adalah untuk menjangkau banyak orang. Buat apa sih kita menjangkau banyak orang itu? Jadi penekanannya di menjangkau banyak orang. Tujuannya adalah supaya kita bisa mencapai konsumen yang lebih banyak dan mendapatkan penjualan yang lebih banyak juga. Dengan aku lagi dong. Ya. Nah ini tujuan utamanya. Digital marketing itu kenapa sih sampai ada digital marketing? Itu tujuannya adalah pertama-tama supaya penjualannya itu lebih banyak, revenue-nya meningkat, pendapatannya meningkat, yang di rumah lebih banyak, yang sewa venue lebih banyak, yang pakai jasa konstruksi lebih banyak. Sorry, sebentar. Ini saya. Oke. Ya. Jadi intinya adalah supaya kita bisa mencapai orang yang lebih banyak. Awalnya misalnya kita jualan rumah hanya jualan di marketing galeri, yang datang di akhir minggu mungkin hanya 5 orang. Tapi dengan digital marketing kita bisa memberitahu orang banyak bahwa hey, kita jualan loh rumah di Bekasi misalnya di Greenfield. Kita jualan rumah loh, rumahnya bagus, harganya sekian. Tadinya yang datang hanya 5, yang tahu tuh hanya 5 konsumen yang kunjungan ke proyek di akhir minggu. Akhirnya yang tahu dengan digital marketing nih, karena kita sebar di internet, kita sebar secara online, yang tahu bisa ada 100 orang. Mereka tahu bahwa ada proyek real life property di Bekasi, di Greenfield, namanya Real Life Greenfield Cilengsi, harganya sekian, ukuran tanahnya sekian, mereka jadi pengen beli. Atau mereka bisa kasih tahu infonya itu ke teman-temannya. Nah, jadi kurang lebih secara singkat,
digital marketing itu fungsinya seperti itu. Nah, inilah gimana tim Real Life Digital mulai masuk. Kita mulai masuk itu di digital marketing. Nah, kalau di digital marketing tuh siapa aja sih sebenarnya yang terlibat di digital marketing? Itu bisa disebut ada banyak sebutannya dan ada banyak tugasnya. Tapi ada 3 fungsi yang umum ditemukan di dunia digital marketing, yaitu influencer, buzzer, dan admin. Nah, mungkin 3 kata ini, tiga orang ini nih, udah sering kita dengar di internet ya. Cuma apa sih tugasnya? Sebenarnya mereka tuh apa sih? Ngapain sih mereka fungsinya? Itu nanti coba dijelaskan juga. Tapi digital marketer ini tujuannya adalah untuk mencapai ke konsumen. Tiga-tiganya punya tujuan yang sama, untuk mencapai konsumen, akan tetapi caranya yang sedikit berbeda. Nah, influencer itu yang pertama, influencer atau sering kita sebut itu sebagai selebgram atau seleb tweet atau YouTuber. Nah, tapi mereka itu intinya adalah orang yang punya pengaruh kepada orang yang melihat dia dan melakukan kegiatan promosi supaya orang yang nge-follow dia atau melihat dia ikut membeli atau memilih barang yang dia promosikan. Contohnya, influencer itu bisa jadi dia selebgram, seleb tweet, selebriti beneran, artis beneran, atau YouTuber. Sekarang yang rame banget itu memang YouTuber. Ini contoh-contohnya nih. Ada 3 profil influencer. Yang pertama si Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di YouTube. YouTube itu dia punya hampir 17 juta orang yang subscribe atau berlangganan ke channelnya dia. Berarti tiap dia ngepost satu video, minimal sekali ada 17 juta orang yang lihat dan ngeklik videonya. Baim Wong dan istrinya Paula, itu juga salah satu yang subscribersnya banyak sekali. Dia 15 juta orang. Bayangin, 15 juta orang tuh banyak banget. Kalau misalnya 15 juta orang itu bisa beli 10%-nya aja, beli rumah di kita udah sold out dari kapan tahu gitu kan. Jadi 15 juta orang tuh banyak sekali. Terus selanjutnya YouTube influencer yang bukan artis kan, kalau Raffi Nagita terus Baim dan Paula itu kan memang artis ya, mereka sudah dikenal banyak orang. Tapi ada juga influencer yang dari kalangan awam. Jadi salah satunya itu yang lagi naik daun, Bintang Emon. Dia kemarin sempat rame karena suka mengkritik pemerintah dan masyarakat dengan video-video lucu. Nah, ini dia followersnya ada 3 juta. 3.300.000 followers. Itu juga cukup banyak. Bayangin kalau tiba-tiba kita ada 3 juta orang ngikutin kita gitu kan. Kalau di dunia nyata, bayangannya nih ya, kita lagi ngomong, tapi yang dengerin kita tuh ada 3 juta orang. Di tempat seluas apa ada orang yang bisa dengerin kita 3 juta orang. Jadi jumlah followers ini berbanding lurus dengan, bahkan mungkin lebih banyak dengan orang-orang yang nge-view atau menonton konten-konten yang disajikan. Jadi biasanya influencer itu membuat konten berupa foto, video, tulisan di blog, dan yang lain-lain untuk dilihat sama followers atau pendengarnya atau subscribers-nya. Jadi mereka membuat konten yang berisi promosi atau misalnya konten-konten lain, kayak kan suka bedah rumah artis siapa gitu. Atau kadang-kadang mereka benar-benar promosi, jualan sepatu, jualan make up, jualan rumah gitu, jualan baju melalui akunnya dia. Nah, ini kurang lebih apa yang dia lakukan ya, bikin konten, disebarkan informasinya, terus berkomunikasi dengan followers, dan lain-lain. Nah,
tidak jarang juga banyak influencer yang terkenal tapi kemudian menyebarkan konten yang kurang baik, kurang benar gitu ya. Bisa berupa karena dia kontennya tidak benar, atau bisa karena kontennya itu tidak sesuai dengan norma-norma kita gitu. Salah satunya yang kemarin lagi rame itu adalah Anji yang dulu jadi penyanyi itu. Dia ketemu sama profesor untuk membahas obat corona ceritanya. Profesornya sudah menemukan obat corona, padahal ternyata profesornya itu tidak punya gelar profesor beneran. Nah, terus ramailah orang-orang menghujat atau mengkritik si Anji ini karena membuat video seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa influencer itu harus bertanggung jawab atas konten yang dia buat. Mungkin sejauh ini udah agak panjang saya ngomongnya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu. Saya unmute. Mbak Mutenya mute. Mbak Munte, untuk akunnya nih, untuk akun kayak Instagram, Twitter, atau bikin channel YouTube itu dibikinin apa bikin sendiri gitu? Atau satu orang bertanggung jawab semua orang bertanggung jawab di akun itu, atau satu orang khusus pegang akun itu gitu. Gimana tuh? Ya, nanti kalau untuk prakteknya, akun akan dibantu untuk pembuatannya. Jadi nanti kita ngerjainnya sama-sama. Jadi nggak perlu khawatir. Ini saya baru nyadar ternyata dari tadi saya ke-mute. maaf. Aduh, ada aja. Baik, jadi yang tadi saya omongin gitu Mas Eja ya. Nanti kita akan kerjanya bareng-bareng. Tenang, pasti akan dibantu untuk seluruh prosesnya, karena saya paham ini bukan kerjaan yang biasanya dilakukan sama bapak-bapak. Nanti setelah ini akan kita bahas sedikit prosesnya. Cuma yang tadi saya bicarakan itu adalah, saya tanyakan itu, apakah ada pertanyaan mengenai influencer dan digital marketing, konsep digital marketing, kalau misalnya, atau mungkin ada yang punya contoh influencer yang di-follow, siapa, boleh di-share. Saya nge-follow si ini nih, saya subscribe ke channelnya si A atau si B. Deddy Kobuzier. Nah, tuh Deddy Kobuzier. Oke, itu contoh influencer. Mungkin ada lagi bapak-bapak yang lain. Misalnya nge-follow-nya siapa? Siapa ya? Nge-follow-nya Dinda Hao. Yang kemarin nikahan di Azila itu loh, ya itu juga influencer sama. Nih mungkin saya sambil share screen lagi ya. Dulu ya. Saya pas banget lagi Dinda Hao. Ini akunnya Dinda Hao. Namanya bener Dinda Hao ya. Dia itu kemarin yang nikahan di Azila. Dan lumayan viral sampai followersnya Instagramnya Azila bisa naik beberapa ribu orang, beberapa ribu followers hanya karena mereka nikahan di sana. Nah,
yang dilakukan influencer itu selain dia ngeposting konten pribadi seperti kegiatan sehari-hari sampai foto-foto selfie gitu ya dirinya sendiri, dia juga suka ngeposting seperti ini. Jualan. Ini dia foto sama suatu produk pasta gigi Pepsodent yang mana dia di sini dibayar sama Pepsodentnya untuk ngeposting foto seperti ini dengan foto yang dia foto sendiri dan caption yang dia bikin sendiri supaya orang-orang yang nge-follow dia tertarik untuk beli pasta gigi Pepsodent ini. Mungkin bisa dilihat ya yang nge-like tuh sampai 290.000 orang. Yang komen ya di sini nggak kelihatan yang komen berapa, tapi yang komen banyak. Dinda Hao ini sendiri followersnya ada 6.800.000 orang di Instagram. Bayangin dari 6.800.000 itu aja yang like 300.000 orang, satu orang beli satu aja produknya Pepsodent, udah lumayan kan nambahin salesnya Pepsodent 300.000 odol gitu. Nah, harapan si Pepsodent kerja sama dengan Dinda Hao ini sebagai influencer kayak gitu kurang lebih, supaya dia bisa ngeposting di sosial medianya dia, di Instagramnya dia, foto dengan Pepsodent, mempromosikan Pepsodent supaya followersnya tertarik untuk beli juga gitu. Contoh yang lainnya, nah ini foto nikahan di Azila nih yang kemarin rame banget. Contoh lainnya nih, dia jualan produk skincare-nya Wardah. Ini juga yang nge-like sampai 100.000 orang. 100.000 orang yang beli 10%-nya aja, 10.000 orang aja. Itu udah lumayan banget buat Wardahnya, nambah pembelian 10.000 produk gitu. Belum lagi followersnya yang nggak ikutan nge-like, tapi dia tertarik beli produknya Wardah karena si Dinda Hao ini. Jadi kurang lebih tujuannya seperti itu, supaya Pepsodent yang tadinya mungkin atau Wardah nih, yang tadinya orang-orang nggak tahu Wardah, jadi tahu Wardah karena mereka nge-follow si influencer Dinda Hao ini gitu. Kurang lebih contohnya seperti itu. Mungkin ada yang punya contoh lain? Mana sih ini? Mungkin ada yang punya contoh lain, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Gimana sih? Pak Ajat mungkin ada contoh Pak Ajat, suka nge-follow siapa atau nonton video siapa di YouTube gitu. Pak Heru. Pak Azwar. Oh, Pak Azwar nih. Bintang YouTube Pak Azwar. Suka nge-subscribe siapa Pak Azwar? Halo? Ini saya masih ke-mute nggak sih? Enggak kan? Iya, saya suka subscribe Mas Damba. Iya, bener juga sih, konten creator itu. Mungkin yang lain Pak Azwar, selain Mas Damba, siapa lagi yang suka di-follow? Siapa ya? Saya jarang sih, sukanya nonton aja. Nggak sering subscribe. Iya. Nah, kalau kayak Mas Damba suka bikin video gitu, bisa disebut influencer nggak sih sebenarnya? Bisa aja kalau misalnya beliau bisa mendapatkan banyak subscriber dan ikut mempromosikan suatu produk di channelnya dia atau di videonya dia. Gitu. Nah, mungkin siapa lagi yang mau kasih contoh influencer yang di-follow? Nanti ini bisa dijadikan contoh yang kita pelajarin kalau influencer tuh ngapain sih, siapa tahu habis ini bapak-bapak bisa jadi influencer juga ya kan, lumayan dapat endorse brand dari brand sikat gigi, kita dapat sikat gigi gratis seumur hidup.
Pak Ajat nggak kedengeran, masih di mute. Pak Agung mungkin juga boleh sharing, suka nge-follow siapa di internet. Saya udah lama nggak main sosmed, jadi cuman penikmat aja sih. Oh, ada yang di-follow nggak? Siapa gitu yang terkenal, yang suka jualan? Enggak juga sih, paling saya kalau di untuk jualan itu paling kebanyakan saya di Facebook ikut grup-grup. Nah, nggak, kalau untuk yang subscribe itu nggak pernah sih. Oh, oke. Nah, grup Facebook tuh juga menarik tuh. Itu bisa jadi salah satu jalur kita untuk berjualan. Mungkin Pak Ajat ada yang mau dicontohkan? Ya, kalau saya istilahnya kebiasaan jual jambu kristal gitu, Bu. Oh, oke. Cuman melalui ya istilah status WA aja. Oh. Kena WA. Kayak gitu. Kalau YouTube gitu, suka nonton YouTube nggak, Pak? Kalau nontonnya aja, tapi gak pernah nge-like, gak pernah subscribe. Siapa yang suka ditonton, Pak? Ada artis yang suka ditonton mungkin? Ya, kayak kalau saya mah hobinya nyanyi atau itu ya paling ya penyanyi gitulah. Oh, oke. Mantap. Artis real life nih, tolong HC dicatat kalau butuh bantuan untuk acara. Artis real life. Nah, si Pak Ajat follow itu nggak koki-koki terkenal gitu misalnya Pak Ajat buat nambah ini masak-masak gitu. Oh gitu, koki terkenal ya kayak gitu ya, kayak Chef Juna kayak gitu, Mariska kayak gitu. Nah, itu resep-resep masakan. Ya maklumlah kulinering. Ya, Pak Ajat hobinya kulinering. Nah, si chef-chef itu, Pak Ajat, kalau misalnya dia jualan, kan followersnya banyak tuh. Kalau ada produsen kecap nih, jualan kecap melalui dia, terus dia pakai kecap itu di video-video resepnya, pasti yang nonton pengen pakai kecap yang sama kayak si Chef Juna, biar masakan saya ikutan enak. Nah, itu salah satu bentuk fungsinya si influencer. Tuh. Siapa lagi yang belum? Pak Heru, suka nonton apa gitu Pak Heru? Masih di mute Pak. Coba saya request ini ya. Oh, udah. Gimana Pak? Saya sebenarnya di sosmed itu saya cuma biar nggak ketinggalan aja. Biar nggak ketinggalan. Soalnya kan anak saya udah mulai agak beranjak dewasa ya. Jadi biar bisa mengcover gitu istilahnya. Dan saya juga nggak terlalu sering menggunakan, cuma hanya ingin tahu aja. Cuma saya punya semua Twitter, Instagram. Oh, mantap. Punya, cuma sekedar ini aja. Biar nggak ketinggalan gitu. Iya. Tahu gitu, bisa mengcover atau backup aja sih sebenarnya. Oh iya, penting sekali kita tahu sosial media, terutama kalau udah punya anak yang ngerti nonton YouTube, ngerti buka Instagram, apalagi TikTok yang sekarang nih lagi rame banget nih anak-anak pada mainan TikTok. Mau nggak mau pasti tahu, Mak. Serem juga kan? Iya. Oke. Nah, itu kurang lebih influencer konsepnya sih seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan, kita bisa bahas lagi. Saya izin lanjutin dulu ya, biar kita nggak terlalu lama. Oke. Next, selanjutnya buzzer. Nah, buzzer ini mungkin banyak yang udah dengar atau udah tahu soal perbuzzeran ini, tapi taunya yang negatif, kayak buzzer politik. Jadi,
citranya tuh mungkin, buzzer politik ya, dukung si A ya, dukung si B ya. Tapi sebenarnya buzzer itu sudah cukup lama dikenal di dunia digital marketing sebagai orang-orang yang menyampaikan info atau suatu pengetahuan secara berulang-ulang atau secara sering di banyak channel untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Nah, bedanya sama si influencer tadi, influencer itu biasanya followersnya banyak. Jadi dia cuma ngomong sekali aja di YouTube-nya, misalnya di YouTube-nya, atau dia cuma ngepost satu foto aja, yang lihat tuh udah banyak. Karena followersnya udah banyak. Kayak tadi si Raffi dan Nagita, subscribernya ada 17 juta orang, dia sekali ngepost video yang lihat tuh dari 17 juta itu aja udah berapa gitu kan. Nah, kan tetapi kalau buzzer ini biasanya tidak punya base atau followers yang banyak. Jadi akun-akun biasa kayak akun-akun pribadi kita, tapi yang mereka lakukan adalah menyebarkan informasi tertentu, konten yang dibikin sama suatu brand atau suatu perusahaan, atau yang dibikin sama influencer, dia sebarkan melalui sosial media yang dia punya. Nah, bisa melalui sosmed atau bisa juga kontak personal ke orang-orang yang kira-kira tertarik dengan informasi yang kita punya. Jadi kalau misalnya influencer itu dia bikin konten, harus bikin video YouTube atau bikin foto sama fotografer untuk diposting di Instagram. Nah, kalau buzzer ini tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu, tapi mereka cukup menyebarkan informasi saja melalui sosial medianya. Nah, selanjutnya yang tadi dari pelaku-pelaku digital marketing itu ada admin. Itu yang sering kita panggil mimin tuh biasanya kalau misalnya di internet. Jadi si admin ini dia itu bertugas untuk bertanggung jawab atas akun yang ada di media sosial, terutama akun-akun resmi atau official di brand. Dan bahkan seringkali tadi jadi contoh itu, mereka juga punya admin untuk menjalankan sosial medianya. Jadi nggak kayak kita buka sendiri, ngepost sendiri, kadang mungkin nge-like sendiri gitu. Tapi si influencer ini kalau akun sudah besar, bisa jadi dia punya admin. Kayak misalnya akun brand itu juga punya admin. Akun PLN aja nih misalnya, atau akun provider handphone seperti Indosat atau Telkomsel atau XL. Di satu sosial media kayak Twitter aja, bisa jadi adminnya ada lebih dari 20 orang. Karena sosial media itu aktif 24 jam dalam sehari, dan orang bisa kontak kita 24 jam dalam sehari. Nggak seperti kantor nih, kalau kita di kantor kan ada jam kerjanya, jam 8 sampai jam 5 misalnya. Kalau di sosial media, admin itu terutama yang perusahaan-perusahaan besar, dituntut untuk hadir 24 jam dalam sehari. Jadi bisa jadi di satu akun ada lebih dari 20 orang yang jadi miminnya gitu. Nah, ini kayak Real Life Property yang jadi adminnya tim Real Life Digital sekarang. Gitu. Jadi di balik si akun Real Life Property ini ada orang yang rajin ngeposting, bikin caption, bikin fotonya, bikin desainnya, dan juga membalas komen-komen atau pesan-pesan yang dikirim ke akunnya Real Life Property. Nih, dicek dulu bapak-bapak udah pada nge-follow belum? Akunnya Real Life. Jangan-jangan belum pada nge-follow. Jangan lupa di-follow ya, yang belum follow. Nah ini Real Life Digital wajib follow. Gitu. Nah, ini yang dilakukan admin. Kita merancang konten, mengatur jadwal postingan, membalas DM, pesan, komen, dan juga berkomunikasi dengan orang yang memfollow akunnya Real Life Property. Selanjutnya itu konsumen. Nah, ini konsumen ini ya orang yang kita coba
raih ya, kita coba jangkau. Harapannya dengan kehadiran real life digital, orang yang di internet tadinya nggak ada yang tahu kalau kita ngomong, wah ini rumahnya dari developernya real life nih, real life property. Tujuannya dengan adanya real life digital ini, orang-orang tahu soal real life property. Proyeknya apa saja, di mana saja, punya hotel apa saja, punya venue apa saja, yang dijual tuh apa. Jadi ketika kita ngomong real life property di internet, orang-orang langsung tahu. Mungkin kalau sekarang kita ngomong, ini rumahnya siapa yang bikin developernya? Oh, ini developernya real life gitu. Mungkin orang-orang, hah, real life itu siapa gitu? Saya nggak tahu, saya tahunya Ciputra, saya tahunya Sinarmas, saya tahunya BMT, Agung. Nah, harapannya nanti real life bisa dikenal oleh masyarakat luas, seperti mereka mengenal Ciputra, Sinarmas, Agung Podomoro, dan lain-lain. Oke, nah selanjutnya, langkah pertama dari real life digital. Yang akan kita lakukan tuh apa sih? Pagi kalau misalnya saya minta Bapak-bapak, ayo kita semua jadi influencer, cari followers yang banyak gitu. Mungkin pusing, gimana caranya? Mesti bikin konten, mesti bikin foto gitu kan. Nah, jadi kita mulai dari langkah-langkah yang paling mudah dulu. Yang pertama adalah jadi buzzer. Nah, jadi buzzer ini konotasinya mungkin persepsi terhadap buzzer perlu dihapus dulu. Jadi buzzer itu bukan berarti buzzer politik ya, bukan berarti buzzer yang negatif, tapi buzzer marketing. Nah, oke. Ini salah satu contohnya. Ini di Twitter. Yang pertama itu adalah lihatnya dari mana? Oke. Kita lihat dari tweet yang paling atas. Dari ngaturduit.com. Dia itu merepost tweet dari Fahmi Jaidi yang ngajakin orang-orang untuk lihat di paling bawah untuk workshop, ikut workshop Mas berjangka. Workshop Mas berjangka senilai 1,5 juta, free untuk 10 orang pertama. Nah, ini tugasnya Fahmi Jaidi ini hanya menyebar informasi itu. Ada workshop emas berjangka 1,5 juta harganya. Yang mau ikut bisa email ke emasberjangka@gmail.com. Nah, kalau dilihat dari interaksi yang terjadi dari tweet ini cukup menarik. Orang-orang langsung bisa komen, mau dong, saya mau ikut nih workshopnya, gimana cara daftarnya. Atau ada juga yang ikutan ngepromosiin ulang, boleh saya mau ikut, atau gimana cara daftarnya. Nah, ini salah satu tugasnya si buzzer. Tugasnya Pak Fahmi Jaidi ini adalah mempromosikan workshop, dan dari tweetnya dia itu sudah ada 2 orang yang tertarik untuk ikutan daftar gitu. Jadi dia tidak harus bikin foto yang poster yang sedemikian rupa atau bikin video workshop emas berjangka sebagai influencer. Nggak usah, nggak apa-apa. Tapi dia menyebarkan informasi itu salah satunya melalui akun Twitternya. Di sini yang dilihat, ini adalah contoh dari Twitter. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh juga bahwa nggak cuma politik yang pakai buzzer, tapi brand atau perusahaan-perusahaan juga pakai buzzer untuk jualan, untuk membantu penjualannya. Ini salah satu contoh peraturan untuk buzzernya Indosat. Jadi di sini ini mungkin agak banyak ya tulisannya, tapi saya nggak dapat contoh yang singkat. Tapi intinya adalah di sini dia mengajak orang-orang yang mau jadi buzzernya Indosat untuk mempromosikan produknya dengan tagar atau hashtag tertentu. Nah, ini namanya
yang lagi pengen dinaikin itu hashtagnya Indonesia Digital Nation. Jadi tugasnya adalah ngepost orang-orang supaya ngeklik link yang mereka punya, yang mereka sediakan di sosial medianya para buzzer. Gitu. Jadi tugasnya adalah nyebarin link untuk kita bisa dipasang di sosial media. Gitu. Nah, ini contohnya. Contoh sampel tweet. Ini melalui Twitter lagi nih, buzzingnya ya. Contohnya adalah ikutan tantangan Indosat Orido seputar Indonesia Digital Nation dan dapetin hadiahnya. Terus dia kasih link untuk orang-orang bisa klik. Terus misalnya dia juga ngeposting foto-foto yang disediakan oleh Indosat. Jadi yang bikin foto ini bukan tim buzzernya, tapi yang bikin foto ini adalah dari si Indosatnya. Tugasnya buzzer adalah menyebarkan foto ini di sosial media atau di channel pribadinya seperti WhatsApp atau Telegram supaya banyak orang yang bisa buka fotonya dan dapetin informasi yang ada di dalam foto itu, serta bisa ngeklik link yang dia sertakan di Twitter. Atau di foto itu misalnya dia kasih link juga, itu bisa juga. Nah, nanti nih yang akan kita lakukan dengan tugas ngebuzzing ini apa sih gitu? Gimana sih kita akan ngebuzzing itu? Itu kita bisa, yang akan kita pakai itu sosial medianya adalah YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan Telegram. Nah ini banyak banget. Terus Mbak, saya nggak pernah pakai satu pun gitu. Saya nggak tahu itu apa. TikTok itu apa, saya nggak punya akun ya. Gitu. Nggak apa-apa. Tenang saja, nanti kita akan pelan-pelan. Jadi memang terutama dengan pandemi ini ya, kita agak susah interaksi secara langsung. Tapi insya Allah satu-satu nanti akan kita bantu untuk mengenal si sosial media ini dan cara mengoperasikannya supaya bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, yang pertama kali akan kita lakukan itu adalah nge-push akunnya Real Life Property. Sekarang nih mungkin kalau dilihat ya screenshot-nya, followersnya baru 400. Terus postingannya juga kita lagi ngebangun satu-satu. Tapi yang nge-like di postingannya Real Life itu baru ada berapa? Rata-rata 20 orang yang nge-like. Yang nge-like 50 orang. Oh, ini lumayan sih. 70 orang. Halo, Man. Orang, maaf, 20 ker orang. meeting, Man. Nah, Ker meeting, maafnya. tugas pertama kita, tujuan kita yang pertama itu adalah, mana sih nih? Kok nggak ke-share ya? Share. Oke. Nah, ini. Nah, tugas kita adalah naikin followersnya Real Life nih. Biar banyak juga kayak Raffi dan Nagita gitu kan. Sampai berapa ratus ribu orang lah. Sampai 1000 aja dulu nih. Misalnya sebulan ini kita naikin sampai 1000 aja dulu. Terus yang nge-like di tiap fotonya Real Life bisa lebih banyak dari yang sekarang. Ini kalau misalnya dilihat nih yang nge-like 33 orang, 33 akun. Udah gitu banyak kan akun kita-kita juga gitu kan. Akun jualan dari Real Life juga gitu. Padahal tujuannya adalah semakin banyak orang tahu akun jualannya Real Life, semakin banyak juga yang tahu produk-produknya. Oh, ternyata Real Life jualan rumah toh di Sawangan, namanya Greenland Healthful Living. Oh, ternyata Real Life jualan loh di Bogor, namanya The Spring Town House. Oh, ternyata Real Life jualan
tempat nikahan juga tuh di UI atau di Amanah gitu kan. Nah, tujuannya adalah kita bisa mencapai banyak orang dengan nambahin followers itu, mencapai banyak orang dan orang-orang itu tahu real life dan akhirnya mau beli produknya. Kurang lebih seperti itu gambaran yang akan kita kerjakan. Jadi di awal ini masih dalam fase pembelajaran dan kita sama-sama belajar karena yang punya background digital marketing juga tidak banyak. Jadi jangan khawatir Bapak-bapak dan tetap semangat. Gitu. Mungkin share. Mungkin sejauh ini ada yang mau bertanya soal, kan tadi pertama kita bahas soal digital marketing dan influencer. Terus yang kedua ini kita bahas sedikit soal admin dan terutama tentang buzzer. Mungkin ada yang mau tanya dikit, mau tanya soal itu. Ada yang belum kebayang kira-kira akan ngapain? Ngomong-ngomong, ini kalau misalnya mau nanya meskipun pertanyaannya mendasar banget gitu nggak apa-apa banget Bapak-bapak, karena saya paham ini bukan hal yang biasa dilakukan kan. Jadi silakan monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Mbak Mute. Ya. Saya waktu itu pernah ikut, nggak tahu ya ini termasuk buzzer atau bukan ya. Itu tapi ini lewat WA. Itu saya ikut satu produk, dia beda obatan. Itu saya sudah disiapkan kata-katanya, semua sudah siapkan. Tinggal kirim, tinggal broadcast aja ke nomor semua WA. Apakah nanti itu buzzer seperti itu gitu ya? Jadi kita sudah disiapkan, tinggal kita posting aja di sosmed, atau kita bikin sendiri gitu, kata-katanya rangkai sendiri. Ada beberapa yang harus memang sudah ditentukan dari produk, seperti foto atau link. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Gimana betul Mbak Mute? Ya, betul Pak Agung, itu kurang lebih seperti itu. Jadi tujuannya kita nge-buzzer itu adalah supaya orang tahu konten yang dibikin atau produk yang dibikin sama suatu perusahaan. Jadi kayak tadi nih obat herbal, udah ada, produknya udah ada, fotonya yang mau di-share udah ada, terus misalnya link untuk belinya juga sudah ada. Tugas kita cuma ngasih tahu orang-orang, ini loh ada produk A, kalau mau beli di sini ya, ini fotonya nih, foto barangnya. Nah, terus kita sebar ke semua kontak yang kita punya, atau misalnya kita juga sebar ke sosial media yang kita punya. Nah, di situ adalah tugasnya buzzer. Kurang lebih seperti itu di awal. Persis betul seperti itu Pak Agung. Berarti sudah ada settingan ya dari buzzer itu, dari punya produk itu sudah disetel, gambar, nama produk, foto, link, dan kata-katanya. Kan kalau kemarin itu kan saya cuma tinggal posting tanpa harus menambahkan kata-kata. Ada yang bertanya, kita tinggal posting lagi, harganya itu sudah tercantum, kita tinggal posting aja, ya kan? Itu berarti kurang lebih kan berarti kita buzzer itu sudah disetting untuk cuma menyebarkan saja gitu informasi yang diminta untuk si produk ini gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi memang kalau di sini karena kita juga belum jadi agensi untuk buzzer beneran. Jadi mungkin nanti kalau misalnya foto video itu dari kami pasti menyediakan. Tapi kata-kata nanti bisa disesuaikan. Misalnya, aduh kalau saya ngikutin kata-katanya yang dikasih sama tim
pusat kok kayaknya nggak ini ya, nggak menarik nih, saya mau bikin kata-kata sendiri supaya lebih banyak yang ngeklik link saya gitu misalnya. Itu juga sangat dipersilahkan. Atau misalnya nanti mau ngefoto sendiri di proyek, lagi ke proyek nih, mau supaya makin banyak yang ikutan ngeklik link itu, mau ngefoto rumah contoh dengan foto yang lebih baik, bagusan foto saya nih kayaknya nih, mau foto langsung sendiri, itu juga nggak apa-apa. Jadi fleksibel banget. Tapi kalaupun misalnya tidak punya konten sendiri, kontennya akan kita siapkan. Gitu. Terus mungkin ini juga sedikit info juga, Relief Digital ini memang belum ada bentuk yang saklek ya terhadap tugas-tugas yang akan kita kerjakan nantinya. Jadi sekarang dengan tugas pertama kita untuk nge-buzzing ini akan dilihat juga progresnya seperti apa. Kalau misalnya nanti kira-kira cocok dengan model seperti ini, bisa kita lanjutkan dan kita kembangkan. Tapi kalau misalnya kurang sesuai kayaknya nih, kalau kita nge-buzzing kurang oke nih, mungkin bisa dicoba dengan cara lain. Nah, nanti bisa jadi ada perubahan lagi. Jadi lebih organik, lebih santai kita untuk melihat perkembangannya juga, melihat proses dan progresnya juga, supaya dapat bentuk yang paling optimum gitu, yang paling maksimal. Gitu kurang lebih. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Ini soalnya sekarang tugas utamanya ini nih. Kalau misalnya ada yang belum ngerti, nanti nggak bisa ngerjain. Dari inti tugasnya sendiri mungkin ada yang masih belum paham. Kalau untuk cara-caranya, insya Allah setelah ini kita akan ada sesi-sesi lanjutan. Nanti karena tadinya niatnya kan pengen ketemu langsung ya dengan bapak-bapak supaya gampang nih kita langsung ketemu, langsung koordinasi bareng. Akan tetapi memang ada 1 dan 2 hal yang menyebabkan kita jadi nggak bisa ketemu. Jadi nanti insya Allah akan di-share link untuk sesi Zoom satu-satu. Jadi nanti diajarin sampai bisa dengan tema yang berbeda setiap harinya gitu. Jadi memang saya nggak terlalu pengen yang bikin seminar atau training satu seharian panjang, tapi nggak pas selesai udah pada lupa juga caranya gitu. Jadi mendingan kita langsung praktek, nanti insya Allah kita langsung praktek satu-satu, dipandu bareng-bareng. Jadi sampai ngerti caranya, baru langsung dipraktekkan sendiri gitu. Nanti kalau misalnya sambil jalan ada yang nggak ngerti juga, misalnya ada yang kurang paham di bagian apa, bisa langsung ditanyakan juga. Gimana Bapak-Bapak? Mungkin ada yang pernah ngelihat buzzer politik juga, nggak apa-apa kalau mau ngebahas, boleh kita bahas sebagai contoh. Kalau kemarin kan sempat di masa pemilu ya, rame buzzer-buzzer itu. Tapi memang konotasinya kurang bagus kalau misalnya buzzer politik, karena saling menjatuhkan satu sama lain. Nanti kita akan jadi buzzer marketing yang mempromosikan produk. Itu bedanya. Kalau misalnya kemarin jadi di buzzer politik itu, mungkin kalau misalnya ada yang sempat ngikutin, akunnya itu udah banyak sekali, dan kita nggak tahu nih orang di balik akun itu beneran orang nggak sih? Ada nggak sih orang yang akunnya namanya Budi gitu? Bener nggak sih ada si Bapak Budi ini di balik akun ini? Ternyata ya di balik akun itu bukan Pak Budi, tapi Pak Joko gitu. Nah itu buzzer itu seperti itu. Kita nggak perlu kenal sama yang punya akun, nggak apa-apa. Kayak MCA kali ya? MCA? Iya. Muslim Cyber Army. Oh iya kayak gitu. Kan nggak tahu tuh kita di balik akun itu siapa gitu kan, tapi mereka menyebarkan informasi-informasi yang sudah disiapkan sebelumnya. Atau dia ngepromosiin akun-akun tertentu. Oh udah nih, infonya nggak bener, follow si B aja, jangan follow yang aneh-aneh. Tuh. Mungkin ada tanggapan juga dari Pak Imam.
Mas Ardi, Mbak Novi, Mbak Farah, Bella. Diem-diem baik. Ini Reza, kita Muslim Cyber Army ngapain? Lagi karyawan kan. Gimana? Mungkin Reza bisa cerita aktivitas di MCA waktu itu ngapain? Oh, saya bukan tim Cyber Army ya, tapi Oh, saya bukan. tuh banyak ngikutin aja. Saya perhatiin akunnya emang setiap dia ngepost setiap postingan seputar politik atau lain sebagainya, dia itu selalu mencantumkan akun-akun temannya gitu. Mungkin bisa juga lah kayak gitu. Tapi untuk jualan sih dia kagak sih. Saya belum pernah lihat akun-akun MCA jualan. Iya, karena fungsinya politik kan biasanya. Jalan. Iya. Oke. Mungkin ada lagi contohnya. Saya juga dulu pernah ikut jadi buzzer. Jadi ceritanya saya lagi pengen belajar nih soal dunia digital marketing ini sama dunia influencer dan buzzer. Saya pernah ikutan grup buzzer buzzer untuk menyebarkan informasi soal produk baru. Tujuan bahkan bukan untuk jualan, nggak langsung jualan melalui saya. Kalau tadi Pak Agung share link jualan langsung dibeli nih dari link itu. Waktu itu yang saya lakukan benar-benar hanya ngasih tahu orang-orang bahwa ada produk makanan A. Waktu itu biskuit kalau nggak salah, saya juga udah lupa biskuit apa. Tapi biskuit ini rasa baru dan baru dijual di Indomaret dan lain-lain. Tugas saya adalah nge-tweet di jam yang sudah ditentukan dengan tagar atau hashtag yang sudah ditentukan berbarengan dengan buzzer-buzzer lainnya supaya jadi kalau di Twitter itu ada yang namanya trending topic atau apa ya bahasa Indonesianya ya? Hashtag yang populer lah istilahnya, hashtag yang populer dan lagi banyak digunakan oleh pengguna Twitter saat itu. Nah, setelah saya ikutan si tweet itu saya kirim di jam yang ditentukan, memang betul. Akhirnya si hashtag yang dipakai, tagar yang dipakai, itu jadi trending topic atau hashtag populer, hingga makin banyak orang yang tahu soal si biskuit ini. Nah, tujuan dia adalah, misalnya, ada 1000 tweet yang nge-tweet dengan hashtag itu. Jadi paling nggak ada 1000 orang yang nyebarin soal biskuit baru ini, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih pengalaman saya. Mungkin ada yang pernah juga. Mungkin Bella nih mau cerita soal jadi influencer di Instagram. yang jadi selebgram. Mbak Novi jadi selebgram kan? Oh iya dong. Pasti banyak yang nge-like. Gerakan Indonesia Membaca. Iya. Oh gitu. Nobidut. Gimana? Mungkin ada yang mau sharing lagi, boleh? Silahkan. Udah kebayang belum kegiatannya kira-kira? Pak Azwar, Pak Heru, Pak Reza. Ya, tadi kan Pak Agung sama Mas Eza udah pernah gitu ya? Ya, tinggal men-tweet doang. Men-tweet, memasarkan lah. Memasarkan penjualan ya rumah. Kalau saya sih lebih penasaran ke strategi ke depannya. Mantap. Udah siap banget kayaknya Mas Reza. Ya soalnya kalau langkah-langkah selanjutnya bagaimana gitu ya. Siap. Strateginya gitu. Soalnya kan Oke. Itu yang selalu ditunggu strateginya. Oke, siap. Mungkin Pak Heru ada tanggapan lagi, Pak Azhar?
kalau nggak ada, mungkin lanjut ya, biar kita bisa langsung praktek nih. Oke, menjelang jam 12. Jadi memang dengan situasi yang sekarang ini dan kondisi sekarang ini, kita proses belajarnya akan kita perpanjang sedikit. Jadi nanti pembelajarannya. Jadi ini masih perkenalan nih, Bapak-bapak, masih perkenalan. Dan proses pembelajarannya akan dilakukan selama 2 minggu ke depan. Dengan di tengah-tengah itu diselingi dengan evaluasi di tengah-tengahnya. Jadi nanti kita akan ada penyesuaian berkala, terus ada review juga seperti apa. Nah, kalau misalnya boleh di absen yang udah punya akun Instagram, yang belum punya akun Instagram, ada nggak? Akun Instagram? Ada yang belum punya? Udah punya semua ya? Udah. Aja di-mute itu. Saya punya, teman nggak pernah kepake. Oh, oke. Nggak apa-apa. Instagram punya tapi nggak pernah dipakai. Cuma lihat-lihat doang. Nggak apa-apa. Nanti yang penting punya dulu, Pak. Ada lagi mungkin? Pak Azwar pasti udah punya. Tulis tuh di kolom chat. Di bagian chat. Akun Instagramnya apa aja, apa yang dimiliki apa, bisa ditulis di situ. Jadi bisa saling follow gitu nanti. Saling ngecek juga. Oh, asik-asik. Boleh. Mungkin boleh. Oke. Mbak, kita buka Instagram aja sekarang, Mbak, bareng-bareng biar nge-follow real life dulu. Oh iya, benar-benar. Yuk, tapi ini kayaknya ada yang ngebuka dari handphone juga. Iya, soalnya nanti buka abis di ini handphone. juga nggak apa-apa. Abis ini juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ada yang bisa buka sekarang, bisa ke Instagram terus cari Real Life Property. Nah, ini saya play video ya dari Mbak Bella sebentar. Bella. Nah. Oh, udah. Saya udah follow Mbak ternyata. Oh, mantap. Oke. Ini ada tutorial untuk nge-follow. Bentar. Ini kedengeran nggak sih suaranya? Kok nggak ada suaranya ya? Dengar kok terdengar. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini. Share post ke story. Jadi, dipilih postnya yang tadi. Lalu, diklik gambar sebentar ya. pesawat terbang ke atas. Maka untuk share post real life property. Kita cari dulu. Ketik real life property di bagian kolom teks. Kita klik profilnya, klik postnya, klik 3 titik di ujung kanan atas, salin tambah. Tutorial cara share link tadi ke WhatsApp, buka WhatsApp, tempel, dan kirim. Tutorial share post ke story. Jadi, dipilih postnya yang tadi, lalu diklik gambar pesawat terbang ke atas, tambahkan ke cerita Anda. Lalu, bisa dipilih mau di-post seperti ini atau seperti ini, bisa ditambah tulisan. Lalu dikirim ke cerita Anda. Nah, itu tadi tutorial untuk share
postingan di Real Life Property. Nah, hari ini karena kita masih dalam tahap perkenalan, mungkin boleh difokuskan untuk promosiin akunnya Real Life dan postingan-postingan di dalamnya. Nanti sementara belum ada akun khusus untuk Real Life Digital, boleh pakai akun pribadi dulu. Misalnya share ke link ke Facebook masing-masing, atau share ke grup WhatsApp yang dipunya. Nah, nanti setiap harinya, ini sementara, jadi sistem buzzing ini juga masih dalam fase percobaan. Jadi untuk trackingnya itu masih dilakukan secara manual. Nah, kalau buzzing ini, salah satu yang utama juga adalah pencatatan penyebaran. Jadi yang kita sebar itu perlu dicatat. Jadi nanti mungkin saya mau minta tolong bapak-bapak untuk mengisi form ini setiap hari. Nah, jadi ada yang namanya log harian. Ini adalah daftar kegiatan kita setiap hari untuk tim Real Life Digital. Karena kita kerjanya kan di sosmed nih ceritanya. Kalau misalnya untuk yang awam, nanti pasti mikirnya, Mas Reza mainan Instagram melulu nih, ngapain sih kerjaannya gitu kan. Nah, ini akan jadi bukti kerjaan kita. Jadi, seperti tadi, ini nanti log ini, data ini akan diisi harian. Saya minta tolong untuk diisi setiap hari. Kita catat, untuk sekarang tugasnya masih sebar link. Jadi, kita catat link yang akan disebar itu apa saja. Boleh pilih nyebarin link profilnya Real Life Property atau postingan tertentu, itu terserah. Ini fase percobaan, jadi sambil belajar ya, nyoba dulu sendiri, nanti habis itu kita belajar. Besok kita mulai belajar satu-satu. Jadi bisa, contohnya adalah link yang disebar seperti apa. Cara nyebar link tadi ada di videonya akan saya share di grup juga. Link yang disebar apa, kemudian disebarnya kemana. Misalnya ke Twitter. Kemudian setelah disebar, nanti diberikan link juga Twitter, tweet bukti bahwa link itu kita sebarkan di Twitter. Nanti kita lihat setelah sehari, responnya seperti apa sih atas si tweet yang kita kirim itu. Ada yang nge-like nggak sih? Atau mungkin langsung ada yang nanya, di mana nih perumahannya misalnya. Atau kita mau sebar di grup WA. Kita misalnya join ada grup RT, grup alumni sekolahan, atau grup masjid, atau grup arisan ibu-ibu, gitu juga nggak apa-apa. Kita share linknya di situ, terus kita bisa catat, misalnya ada yang nanya ke kita mengenai si link yang kita sebar. Kayak misalnya kita nyebar soal info perumahannya Real Life Greenfield yang tadi ada di tadi ada di sini. Greenland Healthful Living, kita share soal ini nggak kelihatan. Kita share soal postingan Greenland Healthful Living yang ini ke grup WhatsApp. Terus ada yang nge-reply, Pak ini di mana gitu. Ada yang nge-reply, itu aja dulu. Nah, itu bisa kita catat sebagai respon. Jadi kita catat responnya, kemudian kita catat responnya di sini. Ada yang ngechat nih 2 orang, ada yang ngechatnya 3 orang, ada yang nanya. Kemudian bisa kita bales. Tuh, terus misalnya ada lagi yang kita share ke Facebook kita, atau kita share ke story Instagram kita, atau kita share postingannya di feed Instagram kita. Terus nanti ada yang nge-like Mbak 10 gitu, nggak apa-apa, dicatat aja dulu. Kalau misalnya pun
belum ada yang nge-like, nggak apa-apa, disebutkan aja. Saya udah nge-share ke A dan B, tapi belum ada yang nge-chat, belum ada yang nge-like. Berarti nanti ini akan jadi pelajaran buat kita juga satu tim, gimana caranya supaya bisa banyak yang merespon dan banyak yang ngelihat link yang kita share. Nah, ini nanti harapannya bisa diisi setiap hari dan setiap link atau info yang kita sebarkan itu bisa dicatat supaya bisa kayak kalau misalnya sales itu punya apa bahasa Indonesianya itu ya? Sales kan apa? Punya daftar nama gitulah ya, daftar nama orang-orang yang tertarik sama perumahan kita. Ngisi nama, alamat email, nomor handphone, nomor WA, terus habis itu setelah di canvassing atau dikasih brosur misalnya, dia tertarik nanya-nanya lebih lanjut, itu punya datanya semua si sales itu. Jadi saat waktu-waktu misalnya ternyata dia tidak cocok, kita bisa jualin lagi proyek yang lainnya. Misalnya nggak cocok sama rumah di Greenfield, kita bisa jualin lagi rumah yang di Greenland. Jadi, tapi ada datanya. Nah, fungsi data itu, data yang akan kita pakai itu seperti ini, di log harian. Gitu. Nanti ini saya kirimkan juga ke grup. Gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sambil saya share ya di grup. Terus ini email tutorial. Apa kita pakai yang di Google gitu Mbak, biar bisa ngisi bareng-bareng? Kenapa? Kita pakai yang kayak Google Slide gitu Mbak, biar bisa ngisi bareng-bareng. Oh, ini per orang. Ngisinya per orang. Ini tutorial. Jadi nanti si form ini diisi per orang setiap hari. Ini untuk tahapan awal aja supaya kita bisa tahu posisi kita seperti apa ketika menyebarkan link. Nanti bisa jadi ini nggak ketika udah sambil berjalan ternyata kurang cocok nih pakai sistem seperti ini, punya log harian, itu nggak apa-apa. Nanti kita bisa ubah bentuknya. Mungkin ada masukan lagi atau ada pertanyaan soal rencana kegiatan di hari ini, di hari pertama? Mbak Mute. Saya? Ini kan saya dulu itu pernah untuk ini doang sih, buat yang up ya, satu produk. Kerja saya cuman misalkan ada orang yang ngepost satu produk, jadi saya cuman nge-up gitu. Jadi oh ya ini bagus nih, atau sebagai awal gitu kan ya, atau membantu sebagai meng-up komen tersebut gitu loh. Apakah kita nanti ada seperti itu gitu loh. Seperti misalkan nih nge-push posting nih produk-produk kita, ya kan. Nah nanti ada kawan-kawan atau teman-teman yang bantu up ya, posting-postingan seperti itu, atau nanti akan ada gitu juga ya. akan ada beberapa jenis kegiatan. Jadi hari ini memang masih belum banyak saya kasih informasi yang spesifik terkait cara-caranya dan seperti apa. Jadi saya minta tolong untuk mulai menyebarkan link saja sesuai pemahaman yang didapatkan hari ini. Nanti setelah itu baru kita lihat hasilnya.
dan ditentukan cara pembelajarannya untuk besok-besok gitu. Untuk besok ini rencananya kita ada sesi belajar lagi nih, mungkin setelah dikirimkan hasil hari ini, paginya saya review dulu, kemudian siangnya nanti kita gantian. Ada sesi yang tidak seramai, kalau hari ini kan kita agak rame nih, bersembilan ya, nanti mungkin 2 orang, 3 orang, atau 2 orang, atau 1 orang mungkin one on one, nanti sambil kita bahas apa yang sudah dilakukan dan diinfokan mengenai misalnya tentang besok itu temanya adalah sosial media, Instagram. Gitu. Nanti akan ada macam-macam sih Pak Agung bentuk ininya, bentuk kegiatannya. Tapi untuk hari ini karena memang ini masih perkenalan, hari ini kita cukup share link aja. Gitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan atau udah paham mau ngapainnya gitu. Boleh nanya Mbak Mute? Boleh Pak, silakan Pak. Ini saya tadi kan agak telat ya. Tool yang dipakai apa ya? Maaf? Perlengkapannya. Oh iya. Saya cuma punya HP nih. Sebenarnya sih memang paling banyak nanti akan pakai handphone. Ini sedang saya proses juga nih untuk tools kerjanya juga sedang saya coba ajukan. Tapi sementara dipakai yang udah dimiliki aja dulu sekarang. Nah, untuk selama WFH ini memang kan masih agak sulit ya kita untuk ketemu dan untuk membahas langsung ya secara tatap muka. Tapi kalau misalnya diperlukan untuk misalnya koneksi internet atau tools kantor yang bisa dipinjam, mungkin bisa datang ke proyek yang terdekat dulu dengan rumah masing-masing, bapak-bapak. Misalnya untuk internet kan, terutama untuk internetan nih, misalnya di rumah sinyalnya susah atau gimana gitu. Nah, itu bisa silakan ke proyek yang paling dekat dari rumah. Mas Ardi boleh dibantu juga ininya, prosedurnya. Iya, ya betul sih yang disampaikan Mbak Mute tadi. Jadi selama mungkin di Velves juga masih di WFH kan ya. Sebenarnya kalau mau janjian ke Velves juga bisa ya, cuma ya diatur aja waktunya kapan yang supaya tidak keramaiannya berlebihan gitu. Tapi kalaupun nggak bisa ke Velves ya boleh dari lokasi kantor terdekat ya dihubungi aja di proyek terdekat itu ada siapa ya dikontak aja. Misalnya kalau saya nih mau di kantor Bogor ya saya misalnya hubungi Bu Afi, Bu bisa nggak ngantor di sini hari ini, atau di proyek mana hubungi siapa di proyek itu ada karyawan kita siapa yang mungkin bisa dihubungi oleh Bapak Ibu sekalian untuk numpang berkantor di situ ya silahkan aja sih. Kalau untuk di GD3 itu kalau misalkan di Pak Mansur bisa juga ya Pak? Iya silakan. Tapi bisa sekarang kalau ya bisa sih ke yang Fastu bisa, ke yang development bisa. Ya terserah aja di mana aja. Ya insya Allah boleh. Gitu. Nggak ada halang, nggak ada. Sebenarnya yang mana aja. Kalau dekat ke Velves, mau ke Velves juga silahkan misalnya. Tapi mungkin ya kalau nggak di kantor yang atas, di kantor marketing gitu ya, koordinasi gitu. Nanti mungkin kalau misalnya sejalan waktu selama 2 minggu ini kan memang jadwal WFH-nya di 2 minggu ini. Ada hari yang perlu kita ketemu bareng-bareng atau ganti-gantian ya, bukan bareng-bareng juga sih, menghindari kerumunan, ketemu bareng-bareng, ketemu gantian. Itu juga bisa juga. Nanti kita bisa atur bareng. Bu, untuk sementara ini Zoom di HP saya belum bisa nih. Masih ada gangguan nih, gimana ya? Sedangkan ini saya pakai laptop Pak Anwar.
Oh, oke. Pak Tuh. Ajat, nanti saya coba Oke, bantu digunakan sebisanya aja dulu. Nanti saya coba bantu koordinasikan ya dengan timnya Kak Tata untuk pengadaan. Ini semuanya juga lagi saya coba bantu komunikasikan untuk timnya Pak Tata. Dengan timnya Pak Tata. Iya, siap. Saya download ke komputer yang satu lagi juga nggak bisa. Tapi di handphonenya Pak Ajat ada mungkin aplikasi Instagram atau aplikasi WhatsApp? Aplikasi Instagram ada, tapi saya belum bisa menggunakan nih. Cara-caranya juga belum begitu paham. Jadi istilah adanya di Zoom, ada di HP ada Zoom, gitu. Cuman ini kan Zoom-nya tadi saya coba nggak bisa gitu. Oke. Ya, baik. Nggak apa-apa, Pak Ajat. Nanti kita koordinasinya via WhatsApp call aja, nggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Zoom. Nanti habis ini kita koordinasinya berdua, bertiga. Jadi partisipannya mungkin 5 orang dalam satu kali sesi. Dengan saya dan misalnya dengan Bella atau Mbak Arah yang lain. Gitu, bareng-bareng. Siap. Nanti Pak Ajat posisi di mana ya Pak Ajat? Pak Ajat posisinya di mana sekarang? Di proyek mana? Saya sekarang ada di Greenland 2. Oh, yang kabarnya ada satu komputer yang rusak ya? Iya. Laptop juga ada yang rusak, komputer yang rusak. Cuman kemarin PC-nya udah diganti sama Pak Juki. Oh gitu, iya. Oke. Suaranya putus-putus Pak, kagak jelas. Masa sih? Berarti nanti akan saya coba bantu Pak Ajat kalau memang ada kendala di Instagram atau instalasinya gitu aja. Oke, ya. Mungkin bisa sambil nonton video yang tadi saya kirim di grup ya, Pak, Bapak-bapak sekalian, itu tutorial untuk share link dari postingannya Instagramnya Real Life. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk di-share di grup. Jadi grup itu dibuat memang untuk kita saling diskusi gitu. Jangan malu-malu juga, nanti jadinya nggak bisa kerja kalau malu-malu nanya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita tutup sesi siang ini? Pagi ini. Ya udah siang ya. Pas banget sebelum zuhur. Oke. Aman ya? Jadi mungkin saya ulangin lagi sedikit. Untuk hari ini, kita sudah sama-sama mereview soal Real Life Digital secara umum dan tugas digital marketing serta buzzer secara khusus. Jadi di awal ini kita masih fase pembelajaran, terutama hari ini masih fase perkenalan. Jadi silakan dicoba untuk kegiatan pertama itu adalah share link di sosial media milik masing-masing atau di grup WA milik masing-masing. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa untuk evaluasi sebelum kita mulai pembelajaran. Jadi kalau kayak kita mau masuk sekolah tuh kan ada tes masuk ya. Ya ini mirip-mirip gitulah, tapi bukan tes masuk juga sih. Untuk ngelihat ini aja, ngelihat sejauh mana pemahaman atas info yang saya berikan hari ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti setelah share link, mohon untuk dituliskan atau dicatatkan di formulir log harian yang saya kirim di grup juga, sudah saya kirim. Itu untuk membantu kita tracking kegiatan harian dan hasil atau efektivitas
dari kegiatan yang kita lakukan. Kemudian untuk tempat lokasi kerja selama WFH ini masih dipersilakan untuk bekerja di rumah masing-masing, dari rumah masing-masing. Nanti setiap hari akan saya kirimkan jadwalnya. Kita akan ada sesi pembelajaran secara online dengan tiap sesi itu 1 atau 2 orang atau mungkin 3 orang setiap sesi untuk pembelajarannya supaya lebih detail ya, supaya bisa lebih gampang enakan tanya-tanyanya. Nanti jadwalnya dikirim via WA juga, via grup. Mungkin satu sesi itu juga tidak terlalu lama, atau mungkin bisa lama juga, bisa juga sih, sampai ngerti pokoknya. Jadi nanti akan dibantu, ditemenin sampai ngerti untuk... Suaranya putus-putus terus, Bamte. Oh iya, oke. Nanti saya rekap di grup juga ya, Pak Ajat. Jadi seperti itu kurang lebih. Untuk tools tempat dan tools pekerjaan akan diupdate lagi setelah dikoordinasikan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin dari Mas Ardi atau dari Bella, Mbak Farah, mungkin ada yang mau kasih komentar. Dari tim HC, Mas Ardi, Mbak Novi, mau Pak Imam terutama, mau ada masukan sebelum kita sudahi. Aku sih kayaknya udah komprehensif banget dari kamu teh. Oke. Mbak paling nanti ada suaranya Bamte. Oh iya, siap Pak Ajat. Nanti kita saya kirim via chat ya, ininya kesimpulannya, rekapnya. Gimana Mbak Bella, mungkin ada yang disampaikan? Teknisnya aja, nanti waktu nge-share link-linknya tuh jangan kayak cuman nge-share link doang, paling ditambahin kata-kata lagi gitu ya Mbak. Kayak jual baru link. Kan aneh kalau ngirim linknya doang sih paling. Iya. Nanti saya bantu kirimin contohnya ya, yang tadi ada di presentasi. Cuma secara umum silakan di-share link sesuai kebutuhan, sesuai pemahaman pribadi masing-masing. Mau nge-share linknya seperti apa? Di hari ini nggak apa-apa, masih bebas. Misalnya mau nge-share linknya doang gitu juga nggak apa-apa. Misalnya mau coba, ada satunya saya share linknya doang, ada satunya saya tambahin kata-kata gitu. Itu juga silahkan. Thank you Mbak Bella. Mungkin dari Pak Imam, Mas Ardi, Mbak Novi. Dari saya cukup. Oke, siap. Ya, cukup. Dan mungkin Novi atau Pak Imam kali ya yang ini. Atau udah masukkan Novi lagi. udah ngasih jempol. Cukup. Udah ngasih jempol. Kalaupun ada tambahan nanti melalui media lain aja. Oh iya, ini koordinasi dengan Pak Tata ya Memute kalau perlu equipment support ini perlu barang-barang teknisnya. Siap. Oke. Thank you Mas Ardi. Baik, kalau sudah tidak ada, ini Mas Ardi nutup apa saya? Jadi Mbak Mute aja silakan. Oh gitu. Yang punya baik, lapak. saya minta izin ya, saya nutupin yang punya lapak, buka lapak. Baik, terima kasih atas partisipasinya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak sekalian hari ini. Ini meeting pertama dari Relive Digital. Semoga cukup jelas yang disampaikan hari ini dan bisa bermanfaat untuk kegiatan kita ke depannya. Juga jangan khawatir dulu soal kerjaannya. Pasti akan dibantuin, kita akan bantuin sebisanya, insya Allah dari tim Relive Digital, kita akan saling membantu. Nanti kalau misalnya ada masukan, pertanyaan, atau hal-hal yang lain, bisa langsung dijawab aja. Untuk sesi besok, insya Allah akan dimulai setelah zuhur, bertahap, nanti akan di-share link-link yang berbeda. Jadi, mohon dicek terus grup WhatsApp-nya. Saja, kalau ada kesalahan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya close ya.